menjelaskan tentang daur air atau siklus air dan juga peristiwa-peristiwa alam. Selama ini mungkin adik-adik pernah bertanya, bagaimana hujan bisa terjadi, dari mana hujan itu berasal, lalu bagaimana awan bisa terbentuk, dan juga apa saja peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di bumi kita. Ya, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana siklus air dapat terjadi, lalu apa-apa saja peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di bumi kita, dan apa saja penyebab-penyebab terjadinya peristiwa alam tersebut. Air sangat kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk minum, mandi, memasak, mencuci, dan lainnya. Air di muka bumi jumlahnya jutaan dan senantiasa bergerak dalam serangkaian proses yang disebut dengan siklus air. Energi panas matahari yang memanasi bumi pada permukaan laut, kemudian terjadilah penguapan. Proses tersebut dinamakan evaporasi. Dan proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air yang berada di udara mengalami kondensasi menjadi titik-titik air dan berubah menjadi awan. Lalu, lama-kelamaan, awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air yang semakin banyak. Akhirnya, awan kembali lagi ke permukaan bumi yang disebut dengan hujan. Proses ini dinamakan dengan presipitasi. Siklus air dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama ada siklus pendek, yang kedua ada siklus sedang, yang ketiga ada siklus panjang. Yang pertama ada siklus pendek. Siklus pendek yaitu di mana air laut menguap dan mengalami kondensasi menjadi awan dan hujan di atas permukaan laut. Yang kedua ada siklus sedang. Pada siklus sedang, awan akan terbawa angin dan menjadi hujan di darat, lalu masuk ke tanah yang disebut infiltrasi dan kemudian mengalir kembali ke laut. Yang ketiga ada siklus panjang. Pada siklus panjang, uap air akan membentuk kristal es dan terbawa ke pegunungan dan jatuh sebagai salju dan membentuk gletser, masuk ke sungai, kemudian mengalir ke lautan, dan seterusnya siklus air akan terulang kembali. Air hujan dapat berfungsi sebagai pembersih udara ketika hujan turun. Debu-debu yang bertebaran di udara akan terbawa air hujan sehingga udara menjadi lebih bersih. Tetapi, jika air hujan mengenai gas-gas beracun dari asap-asap kendaraan bermotor dan gas beracun yang berasal dari gas buangan pabrik seperti gas karbon dioksida yang mengakibatkan terjadinya hujan asam. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa alam. Di bumi, banyak sekali peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, baik yang disebabkan oleh manusia maupun oleh bumi itu sendiri. Peristiwa alam yang pertama yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi adalah gerakan atau getaran lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi yang terjadi secara mendadak. Gempa bumi menurut proses penyebabnya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gempa vulkanik dan yang kedua ada gempa tektonik. Yang pertama, gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi atau gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang kedua ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran kerak bumi. Penyebab gempa bumi yang kedua yaitu gempa bumi menurut pusat letak gempanya. Pusat letak gempa itu sendiri disebut dengan epicentrum. Gempa bumi menurut pusat letak gempanya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gempa daratan, sedangkan yang kedua ada gempa laut. Yang pertama ada gempa daratan.
gempa bumi yang episentrumnya atau pusat gempanya berada di wilayah daratan. Sedangkan yang kedua, gempa laut. Gempa laut adalah gempa bumi yang episentrumnya atau pusat gempanya berada di dasar laut. Gempa bumi ini dapat menimbulkan gelombang air laut yang sangat besar yang sering disebut dengan tsunami. Tahukah adik-adik apa alat yang digunakan untuk mencatat getaran gempa? Alat pencatat getaran gempa disebut dengan seismograf. Sedangkan skala yang mengukur kuat lemahnya getaran gempa disebut dengan skala Richter. Skala Richter ditemukan oleh seorang ahli seismologi yang berasal dari Amerika, yaitu Charles Francis Richter pada tahun 1900 sampai dengan 1985. Selanjutnya, peristiwa alam yang ketiga yaitu ada tsunami. Tsunami adalah gelombang besar air laut yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Peristiwa alam yang selanjutnya, yang keempat adalah banjir. Banjir adalah tergenangnya suatu wilayah akibat meningkatnya jumlah air di permukaan. Nah, banjir dapat disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa di antaranya yaitu karena luapan air sungai, pasang naik air laut, dan sebagainya. Peristiwa alam yang selanjutnya yaitu gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa alam yang terjadi karena gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti awan panas, debu, asap, kerikil, batu-batuan, lava, lahar, ataupun magma. Materi itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.